warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan review salah satu diepack dari The North Face TNF, atau tas punggung ransel, terus diepack dari salah satu produk outdoor atau salah satu produk yang memang udah terkenal di dunia, bukan di Indonesia aja, The North Face. Ini produk ini ya udah memang terkenal di kalangannya. Mungkin ya orang yang suka naik gunung atau berkegiatan outdoor atau yang ke salju juga mungkin udah paham ya produk The North Face. Ini adalah tas pemakaian saya pribadi. Kebetulan ini oleh-oleh dari bos dulu pas ke US. Jadi dibelikan lagi. Oh ya, ini diepacknya. Tipenya adalah Borealis. Ini Borealis tipenya. Dan kapasitasnya sih ini lumayan besar. Kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 30-an liter lah ya. Soalnya memang lumayan besar. Dan bisa untuk laptop 15 in. Dan kebetulan laptop saya itu 15 in, jadi dia masuk. Dan sekat-sekatnya banyak. Nah ini yang saya suka nih. Nah kemarin ada sempet pakai TNF Jester, tapi dia lebih kecil kayaknya dibanding yang ini, dan lebih sekatnya lebih dikit. Coba kita cek seperti apa aja sih spesifikasinya atau sekat-sekatnya atau dalam-dalamannya. Oke, kita dari bagian depan. Bagian depannya seperti ini. Yang saya suka nih, dia motifnya itu kayak batik, tapi ini batik mana saya kurang paham. Tapi ini memang saya suka gitu, warnanya navy agak gelap dan dia motif-motifnya kayak batik. Di bagian depan sini ada tali-talian, di sini juga ada logo TNF, Face. Nah, ya. Ini terus bagian depan itu di sini ada sekat pertama. Dan yang saya suka nih sekatnya nih. Nah, dalamannya itu ada polarnya loh. Untuk sekat utama di sini ini ada polarnya. Jadi kayaknya lembut gitu. Kalau misalnya tas-tas biasa, mungkin merek-merek bukan biasa ya, maksudnya tas-tas merek lainnya itu jarang yang menggunakan polar. Nah, ini kebetulan tipe ini kok ada polarnya, dan ya wow gitu. Terus untuk sampingnya seperti biasa, ini ada tempat ya buat air minum atau lain sebagainya. Ini karena pemakaian saya, jadi ini ada sarung tangan buat naik motor, dan nah di sini ada tambahan belt ya atau cetekan kalau misalnya kita bawa barang-barang yang agak tinggi bisa buat ngait. Sampingnya juga begitu juga. Oh ya, cetekannya ada The North Face-nya ya. Nah ini juga buat zippernya juga ada pin North Face-nya juga. Ini samping. Terus ini bagian belakangnya. Nah bagian belakang juga dia ada serat-serat, kayaknya biar ada lubang-lubang juga di sini biar nggak terlalu panas kali kalau kita pakai. Serat-seratnya lumayan besar buat rongga-rongga udara mungkin. Nah di sini juga bagian belakangnya ini flex fan. Ini teknologinya kali namanya flex fan ya, back systemnya flex fan. Nah sebenarnya ini ada buat belt ke perut juga, tapi saya kencangkan karena jarang saya pakai buat ini. Mungkin kalau pas lagi jalan nanti. Dan
biasanya kan di sini paten ya. Kalau ini bisa disetting juga buat ke perutnya di belakang sini. Bisa dikeluarin, bisa nih panjangnya gitu. Bukan di sininya aja, di sini juga bisa disetting. Ya selama saya pakai kurang lebih sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu ya oke sih buat naik motor, buat tempat-tempat laptop, buat space-nya juga lumayan besar. Jadi ya lumayan lah, di samping gratis ya, jadi juga dipakai nyaman juga memang. Mungkin karena ada harga darupa ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Itu tadi bagian depan, belakang. Kita coba cek di bagian sekat-sekatnya ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya, karena ini kan pemakaian pribadi, jadi dalamnya ada isi-isinya. Nah ini bagian sekat kedua. Ini kan sekat utama, sekat pertama tadi yang kecil. Nah ini ada sekat kedua, dan di sini juga dilapisin kayak apa namanya, polar juga ya dalamnya nih. Ada dilapisin polar juga. Jadi lebih lembut mungkin, biar nggak apa namanya ngerusak gadget-gadget. Oh ini ada korek di sini. Biasa saya nyimpen korek walaupun saya tidak ngerokok, tapi nyimpen korek. Nah di sini banyak nih sekat-sekatnya. Ini kan utama ya. Nah ini sekat-sekatnya banyak banget nih. Ada 1, ada 2, terus 3, 4. Ini ada sliding juga di sini 5, 6, 7, 8. Wah komplit deh pokoknya. Ini memang tas buat kerja mungkin ya, lebih buat kerja, buat sekolah juga. Tapi kalau sekolah kayaknya sih kebesaran, jadi lebih buat work, buat kerja kali. Ya ini bagian keduanya. Ya ini bagian keduanya. Nah coba kita cek bagian utama. Seperti apa sih bagian utamanya? Nah ini bagian utamanya nih. Yang saya suka nih bagian utama besar, dan ini slot laptop ya. Nah di slot laptop juga di apa namanya, dilapisin kayak polar juga. Jadi biar nggak kegesek-gesek, kegesek pun jadinya lebih lembut, lebih aman dan awet, jadinya nggak kebaret-baret. Biasanya kan kalau misalnya ada ini atau ada kita masukkan apa jadi lebih baret. Nah kalau ini lebih aman, jadinya lebih lembut juga. Ini yang saya suka sih dari tas ini. Nah di sini ada apa namanya, ini buat water bladder sih kayaknya. Oh iya betul, water bladder. Ini nah keluarnya di sini nih. Ini buat water bladder kalau misalnya buat minum. Bagian dalamnya, jadi ada bagian 1, ada 2, ada 3. Nah kalau kemarin saya sempat pakai Jester, itu cuma ada bagian 1 ini dan utama. Nah kalau ini sih ada kelebihannya di sini yang saya suka nih, banyak slot-slot, jadi bisa buat nyimpen bermacam-macam barang. Bisa apa namanya ya, ini seperti inilah, charger bisa ini apa aja lah, saya simpenin di sini. Karena pemakaian pribadi, jadi ya mohon maaf, harap maklum ya. Oke, jadi seperti itu penampakan dalamnya dan review tas ransel daypack North Face Borealis ya. Borealis nih, S-nya ada di sini, Borealis. Kapasitasnya lumayan besar, buat kerja ya lumayan oke. Buat pemakaian sehari-hari, buat jalan juga oke. Ini kebetulan ada di dalamnya, kalau posisi kayak gini tuh ada 3 setel baju. Kebetulan mau pergi, jadi sorry ada motor berisik. Jadi kita tes buat apa namanya, 3 setel baju masih oke, lumayan ya, masih ada space lah di atasnya. Ya overall enak sih, nyaman. Nah untuk harga nih, untuk harga itu berapa ya kalau nggak salah ya kemarin ya, kalau ke Indonesia itu 1,4 ya, harganya itu kursnya 1,4 dengan kurs kurang lebih 14.000 ya kemarin. Tapi kalau misalnya sekarang ikannya udah turun ya, harganya udah turun lagi, jadi 1,4 kalau ke Indonesia ini. Ini kurang lebih penampakannya ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat.
udah pernah pakai juga tas ini, ya boleh share pengalamannya di kolom komentar, plus dan minusnya. Ya kalau misalnya sementara ini sih saya pakai karena masih mungkin baru ya, beberapa bulan, masih oke lah, masih aman. Tapi mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai yang lebih lama, ada kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau saya tadi kan kelebihannya banyak slot-slotnya, karena kadang saya memang banyak bawa barang-barang atau perintilan-perintilan kecil ya. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa share juga. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Cukup dengan videonya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar untuk sharing pengalaman-pengalaman kalian. Ya mungkin video ini bisa buat jadi alternatif atau jadi perbandingan buat kalian kira-kira pengen beli depek tas ini itu yang mungkin agak bermerek ya. Jadi ya bisa buat perbandingan. Kalau saya sih sebenarnya kemarin pengennya Osprey, cuma Osprey yang Manta AG kayaknya sih lumayan karena belum pernah nyoba. Nah mungkin next bisa coba yang Manta AG itu pemakaian, dan ya rasanya gimana, sebenarnya pengen itu, cuma ya dapat free yang kayak gini ya kenapa enggak kita pakai aja dulu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua kan.